Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Mudah-mudahan hari libur kalian hari ini bisa memberikan sebuah arti yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Dan aku pengen mendoakan kalian harus dalam keadaan sehat walafiat dan harus masih tetap semangat tentunya. Oke, hari ini ada kabar baru ya. Apakah kabar ini membahagiakan atau tidak ya? Katanya Telkomsel buat agregator pinjaman online untuk atasi pinjol ilegal. Kira-kira maksud dan tujuan dari Telkomsel ini apa sih ya? Atau mungkin mereka pengen gabung buat yang namanya fintech atau pinjaman teknologi atau mungkin dengan yang dikenal dengan pinjol ya. Aku pengen ngasih tahu dulu kabar baru ini kepada kalian dan terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda like-nya. Mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung lah, ini dia kabar terbaru ya. Telkomsel meluncurkan platform agregator pinjaman online yang memungkinkan pengguna menghindari pinjol ilegal. Perusahaan milik negara menawarkan kredit dengan mengandalkan analisis data. Jadi berarti sepertinya Telkomsel akan membuat sebuah aplikasi ya yang tujuannya untuk memberikan pinjaman. Dan sekarang menjadi masalah yang sering kita temuin itu ya sepertinya cara dan gaya penagihannya yang lumayan barbar. Oke lah, langsung kita pengen bacakan lagi. Ini dia, riset internal Telkomsel menunjukkan banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal. Perusahaan berpekat merah ini pun meluncurkan platform agregator pinjaman bernama Telkomsel Klop. Jadi nama aplikasi pinjol yang akan dibuat sama Telkomsel ini adalah Telkomsel Klop ya teman-teman ya. Terus General Manager Marketing PT Telkomsel Lani Rahayu mengatakan platform agregator pinjaman online itu sudah hadir sejak November yang lalu loh. Tapi kita belum dapat nih infonya ya. Ini menjadi salah satu opsi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan keuangan, katanya dalam konferensi pers virtual pada hari Selasa kemarin. Oke, lanjut, ini dia. Telkomsel Klop tercatat di Otoritas Jasa Keuangan sebagai platform fintech agregator. Jenis fintech ini masuk ke dalam klaster baru di OJK sebagai inovasi keuangan digital. Lanjut, platform itu menawarkan pinjaman kepada pengguna dengan mengandalkan kemampuan analisis data calon peminjam. Itu maksudnya bagaimana ya? Menganalisis data, tapi datanya data yang bagaimana ini? Telkomsel Klop akan memberikan rekomendasi pilihan produk pinjaman yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Jadi kalau seandainya kebutuhan pengguna butuh 50 juta, 100 juta itu bagaimana kira-kira kawan-kawan? Apakah masih ditanggapi sama Telkomsel Klop? Oke, langsung lanjut. Dan namun Telkomsel Klop tidak menawarkan pinjaman kepada pengguna secara langsung. Jadi bukan Telkomselnya nih yang minjemin uang kepada kalian ya. Sumber pinjaman berasal dari mitra layanan jasa keuangan seperti fintech lending yang bekerja sama dengan perusahaan. Jadi misalnya ya bisa jadi seperti Tokopedia yang bekerja sama dengan beberapa aplikasi pinjol atau mungkin beberapa aplikasi yang hari ini ada sedang tenar dan di aplikasi tersebut bisa minjol. Mungkin seperti itu barangkali ya. Pada tahap awal, Telkomsel Klop hanya bisa digunakan oleh pelanggan aktif Telkomsel. Baru kemudian tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Jadi hari ini pelanggan aktif Telkomsel berkesempatan nih buat minjol di Telkomsel Klop ya. Oke, lanjut, ini dia. General Manager Financial Business Telkomsel Ahmad Fandia Rosidi mengatakan perusahaan mengembangkan platform fintech agregator karena ada kesenjangan akses pinjaman di Indonesia. Katanya begitu ya. Berdasarkan survei perusahaan terhadap 1000 responden, 6 dari 10 orang dewasa di Indonesia mengatakan pernah melakukan pinjaman. Sebanyak 80% pinjaman itu dilakukan sekali dalam sebulan. Ini maraknya aplikasi pinjol ini sedikit banyaknya cukup berpengaruh karena COVID kemarin ya. Banyak teman-teman kita yang mungkin dirumahkan atau mungkin tidak dipekerjakan lagi atau mungkin tidak menerima penghasilan lagi. Jadi ini momentumnya yang namanya pinjol itu meledaknya ya pada saat COVID kemarin nih. Dan aku berharap semua teman-teman ya bisa kembali normal ya, jangan lagi ada yang minjol-minjol lah.
Jadi sedangkan 4 dari 10 responden pernah meminjam lewat platform online, katanya begitu. Kemudian 20% diantaranya masih menggunakan fasilitas pinjol ilegal. Ya kebanyakan sih begitulah. Terdapat 60% responden yang mengatakan kesulitan mendapatkan persetujuan pinjaman dari penyelenggara layanan. Jadi ada gap dari sisi jangkauan layanan keuangan di Indonesia katanya. Jadi kalau Telkomsel Club itu nantinya punya gap juga nggak sih ya? Tapi dari awal kan udah dibilang tuh, itu yang diberikan kesempatan buat minjem hanya untuk pengguna Telkomsel aktif. Apakah itu bagian dari gap? Ya gue juga pusing lah. Udahlah lanjut lah dulu ini ya. Dan oleh karena itu perusahaan berusaha jembatani kesenjangan tersebut lewat Telkomsel Club. Ya, kami memfasilitasi informasi kepada konsumen agar cari pilihan pinjaman terbaik katanya. Dan kalau begitu kita tuh berharap Telkomsel Club itu nanti bisa menghadirkan pilihan fintech yang bekerja sama dengan mereka itu ya yang memang benar-benar baik lah. Jadi masyarakat udah nggak perlu resah dan gelisah lagi ketika menggunakan Telkomsel Club. Hari ini yang sedang menjadi masalah besar itu ketika teman-teman kita ini belum mampu melakukan pembayaran, belum punya uang, belum gajian, belum rezeki, udah dikejar-kejar, udah diancam-ancam, udah disebar-sebar segala macam lah. Itulah yang hari ini menjadi sebuah permasalahan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Dan kita berharap kepada Telkomsel Club agar nantinya ketika ini sudah berjalan kepada masyarakat, ya mungkin gaya-gaya penagihannya jangan seperti ini lagi lah ya. Oke lanjut ya. Senior Polisi Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK Sofwan Hakim mengatakan sektor yang disasar Telkomsel sedang berkembang di Indonesia. Saat ini fintech agregator yang tercatat di OJK mencapai 31 penyelenggara. Kayaknya ini agregator nih kita belum pernah bahas ya. Atau teman-teman udah ada yang pakai aplikasi fintech agregator, bisa dong kasih informasi di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa ngejelaskan lagi kepada teman-teman yang lain. Dan sepertinya ini merupakan PR juga deh buat gua ya, agregator ya. Menurutnya jenis fintech agregator memberikan manfaat bagi konsumen dan mitra lembaga jasa keuangan lainnya. Kepada konsumen, fintech agregator mampu memberikan informasi produk mana yang sesuai dengan karakternya. Ini untuk efisiensi katanya. Ya Pak, yang namanya orang minjol tuh ya udah jelas butuh uang lah Pak. Ya masalah sekarang itu masalahnya banyak dikitnya ya. Kalau sesuai kebutuhan hari ini banyak lah teman-teman kita yang mendapatkan pinjaman dari pinjol itu sebenarnya sih lebih besar bunganya, apalagi yang ilegal ya. Apalagi di tahap awal tuh kalau untuk dipinjol nih ya kita tahu sendiri ya limitnya berapa ya, tenornya berapa lama. Mudah-mudahan kita berharap Telkomsel Club ini bisa memberikan limit yang lebih tinggi lah dari pinjol-pinjol yang lain dengan tenor dan durasi yang lebih lama ya, dan bunga yang lebih kecil lagi. Itu harapan kita. Sedangkan bagi lembaga jasa keuangan dapat meningkatkan kompetisi saat masuk sebagai mitra. Platform fintech misalnya bisa meningkatkan kemampuan layanan mereka kepada konsumen, kata Pak Sofwan. Akan tetapi terdapat resiko keamanan data dan ancaman pencucian uang pada fintech agregator. Maka platform ini harus diikuti peraturan OJK. Ujarnya begitu. Oke, jadi mungkin itulah informasi-informasi terbaru yang sudah kita sajikan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa merupakan sebuah pencerahan ya. Jadi gua juga punya PR baru nih tentang agregator ya. Agregator itu gue juga baru dengar dan gue pengen ngebahasnya nanti ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.